Coba lihat sekeliling. Pernikahan, tahlilan, khitanan. Di Indonesia, hajatan bukan sekadar perayaan. Ia adalah sebuah pertunjukan. Panggung besar tempat gengsi dipertaruhkan, status sosial dipamerkan, dan norma budaya terasa seperti kewajiban yang tak terhindarkan. Kita semua tahu, menggelar acara besar di sini seringkali berarti menguras tabungan. Tapi, bagaimana jika tabungan itu tidak cukup? Inilah ironi yang akan kita bedah. Rela berhutang demi sebuah pesta yang hanya berlangsung sehari. Sebuah dilema yang akarnya kuat. Budaya yang menuntut kemegahan dan ketakutan akan omongan tetangga. Mari kita mulai dari yang paling sering terjadi, pesta pernikahan. Di mata banyak keluarga Indonesia, pernikahan anak adalah momen sekali seumur hidup. Kalimat ini sering jadi pembenaran untuk mengeluarkan biaya tak masuk akal. Mengapa harus di gedung mewah? Mengapa harus mengundang ribuan tamu? Jawabannya seringkali hanya satu, gengsi. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat komunal. Resepsi pernikahan bukan lagi cuma milik kedua mempelai, tapi milik seluruh keluarga besar. Jika pesta A megah, maka pesta B harus setidaknya sama megahnya. Bahkan kalau perlu lebih. Ini adalah modal simbolik. Pesta yang besar dianggap sebagai investasi sosial yang menunjukkan keberhasilan dan kehormatan keluarga. Sayangnya, keinginan ini seringkali jauh melampaui kemampuan finansial. Survei menunjukkan tidak sedikit pasangan, bahkan keluarga, yang rela mengambil kredit tanpa agunan, KTA, atau yang lebih ekstrim, terjerat pinjaman online, pinjol, hanya demi menutupi defisit biaya pesta. Pesta selesai, pujian diterima. Tapi, hadiah terburuknya adalah hutang. Mereka memulai babak baru kehidupan dengan beban finansial yang berat. Fenomena serupa juga terjadi pada acara duka, seperti tahlilan atau selamatan kematian, yang biasa diadakan pada hari ke-7, 40, 100, hingga 1000. Secara filosofis, tradisi ini awalnya sangat mulia, mendoakan almarhum dan mempererat tali silaturahmi. Tapi seiring waktu, ia juga bergeser menjadi ajang yang penuh tekanan. Di banyak daerah, jumlah dan kualitas makanan yang disajikan saat tahlilan menjadi sorotan utama. Tidak memberi hidangan yang pantas, atau yang setidaknya setara dengan standar lingkungan, seringkali diartikan sebagai tidak menghormati almarhum atau kurang mampu. Keluarga yang sedang berduka, yang seharusnya fokus pada pemulihan emosional, kini harus memikirkan logistik dan keuangan untuk menjamu puluhan bahkan ratusan orang. Rasa tidak enak atau wajib karena sudah jadi budaya, akhirnya memaksa mereka mengesampingkan logika keuangan. Inti dari semua ini bukanlah acara itu sendiri, melainkan tekanan sosial. Di masyarakat kita, omongan orang atau judgement punya kekuatan yang luar biasa. Keluarga memilih berhutang demi menghindari rasa malu. Mereka takut dicap pelit, tidak becus, atau tidak menghargai tradisi. Ini bukan soal keinginan bebas, melainkan ketakutan akan penilaian kolektif. Budaya ini menciptakan sebuah lingkaran setan. Kita melihat tetangga menggelar pesta besar, kita merasa harus meniru. Anak cucu kita pun akan beranggapan bahwa pesta besar adalah standar mutlak. Dalam hati, banyak yang mengakui ini memberatkan. Mereka tahu uang itu lebih baik digunakan untuk modal usaha, pendidikan anak, atau uang muka rumah. Tapi ketika budaya berbisik, akal sehat seringkali terdiam. Budaya membuat kita lupa bahwa pernikahan adalah tentang janji sehidup semati, bukan tentang sewa gedung termahal. Tahlilan adalah tentang doa, bukan tentang kotak nasi terbaik. Lantas, bisakah lingkaran ini diputus? Tentu bisa,
Kuncinya adalah menggeser makna dari perayaan. Pertama, kembali ke esensi. Untuk pernikahan, esensinya adalah kesakralan janji. Anda bisa merayakan dengan sederhana, fokus pada kualitas interaksi dengan tamu terdekat, bukan kuantitas tamu. Kedua, komunikasi terbuka. Keluarga harus berani duduk bersama dan membuat batasan finansial yang jujur. Jika punya anggaran 10 juta, maka jangan paksakan pesta sampai 50 juta. Jika punya anggaran 50 juta, jangan paksakan sampai 100 juta. Jika punya anggaran 100 juta, jangan paksakan 500 juta. Pastikan acara sesuai anggaran yang dimiliki. Hilangkan mentalitas, nanti juga balik dari sumbangan. Seringkali ekspektasi ini justru menjerumuskan. Ketiga, keberanian melawan arus. Mengambil keputusan untuk merayakan secara sederhana adalah sebuah keberanian. Butuh mental yang kuat untuk menghadapi cibiran. Tapi bukankah hidup yang tenang, bebas hutang adalah kehormatan sejati yang lebih bernilai daripada pujian basa-basi satu malam? Mengubah budaya memang sulit, butuh waktu. Tapi setiap kita yang berani memilih keuangan sehat di atas gengsi semu adalah pionir perubahan. Kita sedang membangun warisan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Warisan yang menghargai ketenangan finansial daripada kemegahan sesaat.